warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat-sahabat. Pada kesempatan ini bersama saya Harini Setiawati, Widya Iswara, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Saya akan mengulas secara singkat pentingnya dan bagaimana kita menyiasati aktualisasi dan habituasi dengan cerdas. Sahabat-sahabat, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kompetensi yang dibangun untuk Latsar adalah pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Hal ini ditunjukkan dengan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan, mengaktualisasikan kedudukan dan peran dalam kerangka NKRI, serta menunjukkan penguasaan kompetensi teknis sesuai bidang yang diperlukan. Sahabat-sahabat, untuk aktualisasi dan habituasi, ada evaluasi pada saat seminar rancangan aktualisasi. Kemudian seminar aktualisasi itu sendiri, yaitu seminar laporan. Bobot dari seminar rancangan aktualisasi adalah 20% dan laporan 30%. Untuk rancangan aktualisasi 20% tersebut terbagi atas ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3, gagasan kreatif, tahapannya, relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan agenda 2, kemudian teknik komunikasi. Sahabat-sahabat, marilah satu persatu kita kupas secara detail dan mudah-mudahan ini akan membantu sahabat-sahabat agar dapat menyiapkan rancangan aktualisasi dengan baik. Oke, bagaimana mendapatkan nilai maksimal di poin 1, ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Sahabat-sahabat, di agenda 1 sudah belajar tentang menganalisis isu, kemudian diperoleh penyebab utama, satu rangkaian pola pikir yang harus dipahami. Jadi setelah isu itu ditetapkan dengan alat bantu APKL, USG, diperoleh isu prioritas. Isu prioritas ini kemudian dianalisis sehingga diperoleh penyebab masalah. Sahabat-sahabat, dalam penentuan isu prioritas ini perlu diberikan data dukung. Agar apa? Agar betul-betul menguatkan ini betul-betul isu atau bukan isu. Ya, bukan isu yang harus diselesaikan. Sehingga penting di sini dicantumkan data dukung tersebut. Nah, kemudian nanti setelah didapatkan isu prioritas kan dilakukan analisis fishbone. Analisis fishbone, ingat bahwa di kepala ikan itu dituliskan isu prioritas, lalu duri-durinya dianalisis kira-kira penyebabnya apa. Kemudian di bawah duri ikan ini, di bawah fishbone itu dituliskan yang mana sih penyebab yang prioritas. Mengacu dari penyebab prioritas ini, kemudian dipikirkan gagasannya apa ya? Gagasan adalah mempositifkan isu prioritas. Ya, saya ulangi, gagasan adalah mempositifkan isu prioritas. Karena isu tadi kan kalimat negatif. Nah, dipositifkan menjadi gagasan. Lalu kita berpikir, gagasan ini kan panjang tuh kalimatnya, nggak menarik kalau dijadikan judul. Maka harus dipikirkan judul yang menarik. Judul yang menarik itu yang seperti apa? Judul tersebut singkat,
padat, dan menunjukkan lokus yang jelas. Nah, adik-adik, kembali pada penyebab prioritas. Dari penyebab-penyebab tersebut, dipikirkan kegiatan-kegiatan apa agar penyebab ini bisa terselesaikan. Nah, tentu saja kegiatan-kegiatan ini adalah dalam rangkaian gagasan penyelesaian masalah tadi. Sehingga ini satu rangkaian. Sahabat-sahabat, jangan lupa bahwa sumber isu berasal dari agenda 3, yaitu 3 materi yang sudah dipelajari di agenda 3, yaitu pelayanan publik, manajemen ASN, dan whole of government. Lalu bagaimana ketepatan implementasi dari agenda 3 ini dikaitkan dengan isu? Nah, di dalam data dukung yang tadi disebutkan, yang tadi harus diuraikan, inilah yang menggambarkan kekritisan, critical thinking dari peserta untuk menyusun rencana aktualisasi. Nah, paham ya? Jadi isu tersebut ketika mengatakan bersumber dari manajemen ASN misalnya, maka kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan betul-betul diuraikan, yang ada hubungannya dengan sumber daya manusia, yang ada hubungannya dengan ASN. Lalu bagaimana dengan pelayanan publik? Nah, pelayanan publik otomatis berhubungan dengan proses, berhubungan dengan prosedur, berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Bagaimana kondisi saat ini? Bagaimana kondisi yang diharapkan dari isu-isu yang sudah dicantumkan? Lalu bagaimana dengan implementasi WOG? Keterkaitan dengan WOG bisa diketahui bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana kondisi yang diharapkan dengan koordinasi misalnya, kerjasama dengan siapa, kolaborasinya bagaimana, jejaring kerjanya bagaimana. Inilah implementasi dari WOG. Sahabat-sahabat, penilaian item 1 bisa terjawab di sini. Demikian juga nanti item 1 juga akan dijawab. Ya, harus sahabat-sahabat uraikan di matrik rancangan aktualisasi, yaitu pada kolom 5, keterkaitan dengan mata pelatihan. Sahabat-sahabat, saya tambahkan untuk item pertama dari kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, kemudian dari analisis APKL, dari analisis USG, itu akan tampak apakah isu ini benar-benar aktual, dianalisis, kemudian ada bukti-bukti, lalu dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3. Baik, sebelum ke matrik rancangan aktualisasi, saya akan ke item kedua, gagasan kreativitas. Gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan, tentu saja gagasan yang tadi saya sampaikan adalah mempositifkan isu prioritas. Lalu dipikirkan judulnya sehingga menarik. Kita sudah sepakat setiap peserta mengusulkan 5 kegiatan. Maka 5 kegiatan ini harus betul-betul dipikirkan, yaitu gagasan yang betul-betul menyelesaikan isu prioritas. Nah, tentu saja ini akan tampak dari sumber kegiatan, yaitu apakah berasal dari SKP. Sahabat-sahabat, kalau belum membuat SKP, maka atret kembali ke tugas pokok, boleh. Lalu yang kedua, sumber kegiatan bisa berasal dari tugas pimpinan. Nah, apabila berasal dari tugas pimpinan, maka harus disiapkan surat tugas, jangan lupa. Kemudian yang ketiga, bersumber dari inovasi. Ketika kita berbicara tentang inovasi, maka kita harus berpikir kriteria inovasi itu ada 5, yaitu memiliki nilai tambah bagi
organisasi dan stakeholder, kemudian mengandung unsur kebaruan, bisa direplikasi, dapat diterapkan secara berkelanjutan, lalu sesuai dengan nilai budaya kerja organisasi. Sahabat-sahabat perlu diingat bahwa kegiatan itu hanya ibaratnya kendaraan. Karakter aneka itu diaktualisasikan, kemudian dilaksanakan secara terus-menerus sehingga menjadi habituasi. Ini poin yang terpenting. Demikian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.